Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila tauhidih wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الكرماء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan anugerah untuk tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selamanya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari kita pintakan semoga selamanya tercurah kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling agung, tidak ada yang melebihi keagungannya karena beliau diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Nabi yang paling suci dan tidak ada yang melebihi kesuciannya karena beliau disucikan oleh Zat yang Maha Suci. Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para keluarga, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, izinkan kami pada kesempatan ini untuk mengkaji sebuah kitab yang sering dibaca oleh sebagian umat Islam, terutama di kalangan pondok-pondok pesantren, yaitu kitab Maulidid Dibai karangan Al-Imam Abdul Jalil Abdurrahman Ad-Dibai rahimahullahu ta'ala. Kitab ini sering sekali dibaca di pondok-pondok pesantren salafiyah, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama, terutama pada malam Jumat. Kami mencoba untuk menguraikan dan menjelaskan apa yang ada di dalam kitab Maulidid Dibai ini. Dan insyaAllah nanti juga akan berlanjut dengan kitab lanjutannya, yaitu Maulid Berzanji. Tetapi sebelumnya marilah kita membacakan hadarah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kepada pengarang kitab Maulidid Dibai ini, yaitu Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Dibai. Ala hadhihi niyya wa ala kulli natin salihah summa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nakhususan la ruhi al-imam al-jalil Abdurrahman Ad-Dibai rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Kitab Maulidud Dibai ini diawali dengan pembacaan salawat salam khusus kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering dibaca bersama-sama. Ada 10 bait akan saya bacakan dan nanti akan dijelaskan bait per baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussah bil fadilah, ya Rabbi warḍani sahabah, ya Rabbi warḍa ani sunana, ya Rabbi warḍa anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi waghfir likulli mudnib, ya Rabbi la taqta' rajana, ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi balligh lana suruh, ya Rabbi tashalla binuri, ya Rabbi hifzanak wa amanak, ya Rabbi wasqina jinanak, ya Rabbi ajirna min azabik, ya Rabbi warzuqna syahada, ya Rabbi hitna bis-sa'ada, ya Rabbi wasli kulla muslim, ya Rabbi wakfi kulla mu'zi, ya Rabbi nakhtim bil musyafa, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi nakhtim bil musyafa, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, tadi telah dibacakan doa-doa terkhusus untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, berikanlah rahmat dan ta'zimmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah rahmat ta'zimmu dan keselamatan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini berdasarkan kepada sebuah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi. Tetapi sebelum Allah memerintahkan umat yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi, Allah dan para malaikatnya sendiri membacakan solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan solawat yang berasal dari Allah artinya memberikan rahmat ta'zimnya dari Allah. Dan kemudian pembacaan solawat dari malaikat adalah permohonan ampunan bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini, saudara-saudaraku, ada sentuhan keimanan, karena Allah memerintahkan bersolawat itu bukan kepada orang-orang yang tidak beriman, tetapi khusus untuk orang-orang yang beriman. Konteksnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hanya orang-orang yang beriman yang diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat dan membacakan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika seseorang tidak mau membacakan salawat dan salamnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pantaskah dia disebut orang yang beriman? Karena perintah ini ada nuansa perintah kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak mau membaca salawat kepada Nabi, justru harus introspeksi, justru harus mawas diri. Jangan-jangan Allah dan Rasulnya tidak mau dibacakan salawat oleh dirinya. Bukan dia yang tidak mau membaca salawat kepada Nabi, tetapi Allah dan Nabi tidak mau dibacakan salawat oleh dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan salawat ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Para guru-guru, para al-habaib mengatakan bahwa kullu syai'in bainar raddi wal qabul. Segala sesuatu ibadat itu di antara ditolak dan diterima. Jadi setiap ibadah itu ada kemungkinan ditolak dan kemungkinan diterima. Tetapi illa salawat, kecuali pembacaan salawat. Jadi salawat itu pasti diterima oleh Allah. Dan sungguh luar biasa bahwa orang yang membacakan salawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali kepada dirinya. Man shalla alaihi man shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi 10.
Barang siapa yang membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Lalu ketika dia membaca salawatnya 10 kali, maka Allah akan memberikan 100 kali. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Belum lagi bisyarah-bisyarah Allah bagi orang-orang yang membaca salawat. Ada sebuah bisyarah yang mengatakan man shalla alayya fi kulli yaumin wa lailatin alfa marratin lam yamut hatta yubashshara bil jannah. Barang siapa yang membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari satu malam 1000 balik, maka dia tidak akan mati duluan sebelum melihat tempatnya di surga. Artinya orang yang senantiasa membaca salawat 1000 balik setiap hari, maka dijanjikan surga bagi dirinya. Tentu ini adalah bisyarah yang luar biasa, berita gembira yang luar biasa bagi kita. Kenapa? Karena membaca salawat 1000 kali itu bukan sesuatu yang sulit. Hanya tinggal kita istiqamahnya, hanya kita tinggal melawan nafsu saja ya, supaya kita mau membacanya. Kemudian ada lagi bisyarah man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marrah qadallahu hajatahu salasina fid dunyahu wa sab'ina fi ukhrahu. Barang siapa yang membacakan salawat satu hari satu malam 100 kali, kata Rasul, maka kebutuhannya akan dipenuhi 30 akan dipenuhi untuk keperluan dunianya dan 70 untuk keperluan akhiratnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi mari kita perbanyak membacakan salawat sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, Nabi pernah mengatakan bahwa aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum minni salatan. Orang yang paling dekat kepada diriku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawatnya. Jadi semakin kita banyak membaca salawat, maka semakin dekatlah tempat kita nanti di akhirat pada saat hari kiamat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang membaca salawat, apalagi membacanya rutin banyak, insyaallah dia adalah orang yang diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bait yang kedua, ya Rabbi ballighul wasila, ya Rabbi khussah bil fadilah, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Allah, datangkanlah kepada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam wasilah. Imam Qurtubi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wasilah adalah derajat yang tinggi, maqam yang tinggi di surga agung Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi khussah bil fadilah, juga ya Allah semoga kau berikan keutamaan yang luar biasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul ibad, sayyidul insi wal jan, ya sayyidul bashar, sayyidul anbiya'i wal mursalin.
manusia yang terbaik, manusia yang paling disayang oleh Allah, manusia yang namanya senantiasa bersama dengan Allah, dan orang yang namanya selalu berkibar setiap saat waktu salat di langit. Karena pada saat orang adzan pasti dia akan menyebutkan nama beliau pada saat adzan. Kemudian pada saat sholat pun pasti akan menyebutkan nama beliau juga pada saat kita mengucapkan sholawat kepadanya. Jadi manusia terbaik, manusia yang paling utama, yang paling disayang oleh Allah, dan manusia yang memiliki keutamaan fadilah-fadilah yang luar biasa. Dan alhamdulillah tentu saja kita saudara-saudara sekalian, kita bagian daripada umatnya yang mendapat keuntungan luar biasa menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bait berikutnya, ya Rabbi warda anil sahaba, ya Rabbi warda anil sunana. Kemudian ya Allah, berikan lagi keridhaan kepada para sahabat-sahabatnya. Para sahabat-sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasul, beriman kepada Rasul, yang membantu perjuangan Rasulullah, yang beriman kepada Rasul di dalam tekanan yang luar biasa. Mereka mengorbankan jiwa raganya untuk membela agama Allah, untuk membela dan menyebarkan, mensyiarkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat yang luar biasa, sungguh mereka semua mengorbankan segala apa yang mereka miliki untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang taat apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya Allah, ridhoilah mereka para sahabat-sahabat Rasulullah itu. Kemudian ridhoilah juga anak para keturunannya, yaitu para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para tabi'it tabi'it tabi'in, para tabi'it 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 tabi'in, para ulama, dan berikut dzurriyyah-dzurriyyahnya sampai kepada kami semua, ahlut taqwa wa ahlil iman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah. Berikutnya adalah bait yang keempat. Ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi warham walidina. Bait yang keempat, ya Allah, ridhoilah guru-guru kami ya Allah, ridhoilah para ulama-ulama pewaris Nabi, karena tanpa mereka kami tidak mengetahui apapun tentang Engkau. Kami tahu tentang Engkau ya Allah, kami mengetahui harus seperti apa kami terhadap Engkau ya Allah, apa-apa menjadi kewajiban kami terhadap Engkau, apa-apa yang tidak boleh kami lakukan terhadap Engkau, semuanya bersumber keterangannya dari para guru-guru kami, daripada syekh-syekh kami, daripada para ulama-ulama kami. Oleh karena itu, ridhoilah mereka, kasihinilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka, berkahilah mereka, karena tidak akan mungkin ada kami tanpa mereka ya Allah. Kemudian juga rahmati Allah kedua orang tua kami, rahmati mereka, orang-orang yang menyebabkan kami berada di dunia ini, yang menyebabkan kami bisa merasakan kehidupan dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat menyayangi kami, yang ikhlas ridha
menggunakan seluruh waktunya untuk mengasihi kami dari semenjak kami lahir sampai kami dewasa. Rahmatilah mereka ya Allah, jadikan mereka sebagai ahli surgamu, jadikan mereka sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian bait yang berikutnya, ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Allah, rahmatilah kami semua ya Allah di kehidupan dunia yang seperti ini. Terlebih kami posisinya sekarang ya Allah berada dalam cobaan-Mu yang amat dahsyat, yaitu pandemi corona. Rahmatilah kami ya Allah. Semoga ujian Engkau yang namanya pandemi corona ini segera berlalu ya Allah. Kami sudah mengerahkan seluruh usaha kami untuk menghindari virus-Mu, virus yang begitu kecil, tidak terlihat dalam pandangan mata kami, tetapi luar biasa pengaruhnya, sanggup meruntuhkan seluruh sendi-sendi kehidupan kami. Bahkan kehidupan kami menjadi kacau balau karena mendapat ujian, mendapat serangan dari virus-Mu yang kecil itu. Semoga kami segera terbebas dari dirinya ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, rahmatilah seluruh umat Islam. Jangan biarkan umat Islam bertempur, berperang, berseteru dengan sesama kaum muslimin. Rakatkanlah kami ya Allah, ikatlah kami dalam persatuan ya Allah. Kenapa? Karena Islam tidak mungkin kuat tanpa ada persatuan dari kami sebagai para pemeluknya. Ya Allah, jangan biarkan para pemimpin-pemimpin kami untuk saling mencurigai, untuk saling menghina, untuk saling memprovokasi. Ya Allah, ikatkan mereka dalam bingkai persatuan NKRI, ikatkan mereka ya Allah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Rakatkan mereka ya Allah, satukan mereka di dalam ideologi Pancasila ya Allah. Jadikan kami manusia-manusia yang saling menghargai satu sama yang lain. Jadikan kami orang-orang Islam yang mengerti dan menerima akan perbedaan kami di dunia ini. Dan semoga Islam tambah maju, tambah bersinar di hati kami, di hati keluarga kami, di hati kerabat kami, di hati para tetangga kami, di hati para pemimpin-pemimpin kami. Jadikan kami sebagai orang-orang Islam yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bait berikutnya, Rabbi waghfir li kulli mudnib, ya Rabbi la taqta' rajana, ya Rabbi waghfir li kulli mudnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Allah, ampuni setiap orang-orang yang berdosa ya Allah. Manusia adalah makhluk yang berdosa. Manusia adalah makhluk yang senantiasa diliputi dengan hawa nafsu, yang senantiasa tergoda untuk terus mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada manusia yang bersih
kecuali junjungan kami Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang maksum, tidak ada manusia yang terjaga dari segala kesalahan, dan sebaik-baik manusia bukan manusia yang tidak punya dosa, karena semua manusia berdosa. Tetapi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang ketika dia berdosa segera bertobat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap keluarga dan keturunan Bani Adam adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu bertobat kepada Allah. Semoga seluruh dosa-dosa kami ya Allah Kau ampuni, sehingga ketika kami memasuki alam akhirat-Mu dosa-dosa kami sudah bersih. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa sahabat-sahabat kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, para pemimpin-pemimpin kami. Jadikanlah kami semua ya Allah orang-orang yang bersih, yang semangat untuk bertobat dari segala kesalahannya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang namanya manusia pasti melakukan dosa. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, sebersih apapun yang namanya manusia biasa pasti akan melakukan dosa. Tetapi ketika saat berdosa, maka bertobatlah kepada Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, asal tobatnya betul-betul dan bersungguh-sungguh. Dan juga ya Allah ya Rabbi la taqta' rajana, semoga Engkau tidak memutuskan harapan kami. Roja adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh putus. Seperti apakah kita sebagaimana yang dijelaskan oleh para sufi, bahwa ketika kita berkurang rasa harap kita kepada Allah pada saat kita berdosa, itu ciri bahwa kita menyandarkan amal kita, membanggakan amal kita. Dan seseorang yang tidak membanggakan dan tidak menyandarkan amal yang kita lakukan, itu cirinya adalah tidak pernah berkurang rasa harapnya kepada Allah meskipun dia habis berbuat dosa. Jadi kaum muslimin wal muslimat, ketika kita berdosa kepada Allah, ketika kita berbuat kesalahan kepada Allah, tidak boleh berkurang harap kita kepada Allah. Segeralah berharap terus kepada Allah. Segeralah kembali kepada Allah pada saat kita tergelincir kepada perbuatan dosa, dan Allah akan menerima dosa dan akan menerima taubat kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itu tidak boleh kita ragukan. Kita harus terus berhusnudzon kepada Allah, bahwa Allah senantiasa membuka pintu ampunannya untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak boleh roja kita, harapan kita kepada Allah berkurang sedikit pun. Yang berikutnya, ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuru, ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabb, wahai Dat yang mendengar doa-doa kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Rabb, kabulkanlah doa-doa rintihan-rintihan kami ya Rabb. Salah satu keinginan kami adalah kami datang menemui kekasih-Mu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sampaikanlah kami ke Madinah, sampaikanlah kami untuk berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudara-saudaraku, kita harus betul-betul punya keinginan untuk datang ke Madinah, berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Karena barang siapa yang datang untuk berziarah kepada diriku saat aku sudah meninggal dunia, kata Nabi, maka nilainya sama dengan datang pada diriku saat aku masih hidup, maka dia wajib mendapatkan syafaat. Ketika kita harus ke Madinah, lantas misalnya melalui umrah atau berhaji atau dengan visa dagang misalnya, maka insya Allah seluruh biaya yang kita keluarkan untuk kita datang ke Rasulullah di Madinah semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ragu itu. Jangan pernah kita berpikir bahwa eman ya, uangnya dipakai untuk ke sana. Subhanallah. Ampunan Allah disediakan, syafaat Rasul dijanjikan ketika kita bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uang bisa dicari, tapi syafaat Rasul itu sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang belum pernah ke Madinah berziarah kepada Rasulullah, usahakan datanglah ke sana, berziarahlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hal itu disertai dengan ridhonya Allah. Amin. Sehingga anda semua yang belum bisa berziarah ke sana bisa datang ke Madinah. Yang berikutnya, kaum muslimin, ya Rabbi tashana bi nuri, ya Rabbi hifdhanak wa amanak, ya Rabbi tashana bi nuri, ya Rabbi hifdhak nak wa amanak. Ya Allah, penuhilah kami dengan kecintaan kepada Rasulullah, penuhilah kami hati kami dengan cahaya-cahaya Rasulmu. Ya Allah, penuhilah kami dengan mahabbah yang luar biasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah kami ya Allah ketika kami di dunia ini, berikan rasa aman kepada kami. Jangan biarkan kami tergelincir kepada perbuatan dosa. Jangan biarkan kami berjalan menjauhi rel yang diridhoi oleh Engkau ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah dalam kehidupan kami senantiasa, supaya kami terus berjalan di atas ridha-Mu ya Allah. Kemudian ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min azabik, ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Allah, saatnya nanti kami memasuki akhirat, tempatkan kami di surga-Mu ya Allah. Surga, saudara-saudaraku, adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat, sesuatu yang tidak pernah dilihat mata keindahannya, sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga bandingannya tentang keindahannya, dan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh hati orang-orang yang ada di dunia ini. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi qalbil bashar. Jadi surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, sesuatu yang tidak pernah diucapkan manusia dalam hatinya. Artinya surga akan melebihi dari keindahan yang pernah dilihat, pernah didengar dan pernah dibayangkan oleh manusia. Oleh karena itu manusia harus punya cita-cita dan punya keinginan untuk bisa menjadi penghuni surga. Dan insya Allah
dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar, maka kita dimudahkan untuk bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ya Allah, mudah-mudahan kami jauhkan dari siksa-Mu tentu di dalam neraka, siksa alam barzah, siksa alam akhirat, yaitu siksa neraka-Mu. Semoga itu semua dijauhkan dari diri kami semuanya. Ya Allah, hindarkan kami, hindarkan keluarga kami, hindarkan kerabat kami, hindarkan para pemimpin kami dari siksa-Mu yang amat berat ya Allah. Yang berikutnya, Rabbi warzuqna syahadah, ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Rabbi hitna bis-sa'adah, ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Rabbi hitna bis-sa'adah. Ya Allah, berikan kami mati syahid, berikan kami ya Allah amalan syahid, dan semoga nanti pada saat kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan syahid akhirat, di mana tidak ada balasannya kecuali surga-Mu ya Allah. Hitna bis-sa'adah, pastikan kami juga dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Itu semua kami menginginkannya ya Allah, meskipun semuanya adalah ada di tangan-Mu. Takdirkanlah kami menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Allah, perbaikinlah, maslahatkanlah setiap orang-orang yang berbuat kemaslahatan. Waqfi kulla mu'dhi, dan cegahlah setiap orang-orang yang akan menyakiti kami, orang-orang yang akan memberikan maslahat, biarkan bisa memberikan maslahat kepada kami, tetapi orang-orang yang akan mencelakai kami, semoga Kau tolak ya Allah. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Allah, akhirnya kami menamatkan doa-doa ini dengan memohon pertolongan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaatil udma nanti pada akhirnya, pada hari kiamat. Ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau sekali lagi memberikan salawat dan salamnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, itulah doa-doa atau nadom-nadom yang mengawali kitab Maulid Dibai ini. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan bait per bait. Mohon maaf barangkali ada kesalahan, dan semoga bermanfaat, bisa bertemu kembali dalam kelanjutannya, di dalam kelanjutan dari kitab Maulid Dibai ini. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk terus mengaji dan mengaji. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.